Egy Maulana Fikri resmi bergabung dengan klub asal Slovakia yakni FC Vion Zlate Moravce. Bintang tim nasional Indonesia tersebut bergabung setelah meninggalkan FK Senica yang sedang mengalami krisis. Cetak Gol coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Tampil apik di FK Senica. Pada musim panas tahun lalu, Egy Maulana Fikri resmi bergabung dengan klub Liga Slovakia yakni FK Senica. Pemain kelahiran Medan ini direkrut dari Lechia Gdansk dengan status bebas transfer. Satu musim berseragam FK Senica, Egy tampil reguler dengan memainkan total 26 pertandingan. Selain di Liga Fortuna, dia juga dimainkan di dua kompetisi domestik yang lainnya. Catatan ini jauh lebih baik dibandingkan saat memperkuat klub sebelumnya yakni Lechia Gdansk. Sebab di sana Egy cuma dimainkan sebanyak 11 pertandingan saja. Di FK Senica, Egy juga turut berkontribusi dengan mencetak 2 gol serta 4 assist. Gol pertamanya terjadi pada laga pekan ke-16 Liga Slovakia bulan November lalu menghadapi MSK Žilina. Saat itu Egy dipercaya untuk tampil sebagai starter dan ditempatkan di posisi sayap kanan. Kepercayaan itu langsung dijawab Egy dengan menjebol gawang MSK Žilina. Sayangnya laga tersebut harus ditunda di pergantian babak karena hujan salju yang sangat lebat. Menariknya, Egy kembali mencetak gol saat laga dilanjutkan 3 hari berikutnya. Egy juga mencetak golnya secara cantik dengan berbalik badan dan mengecoh dua pemain MSK Žilina. Sayangnya, FK Senica gagal menang karena laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Walaupun begitu, Egy mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya. Dia bahkan masuk ke dalam Best Starting Liga Slovakia. Sementara gol keduanya masuk ke dalam nominasi Goal of the Month Liga Fortuna. Pergi karena krisis. Pada bulan Mei yang lalu, Egy memutuskan untuk pergi dari FK Senica. Sebab FK Senica sendiri harus terdegradasi dari Liga Fortuna karena gagal mendapatkan lisensi klub profesional. Saat itu, FK Senica memang sedang mengalami krisis keuangan. Berdasarkan laporan dari Sport Actuality, FK Senica terjerat hutang sebesar 1 juta euro atau 15,5 miliar rupiah. Masalah ini datang setelah FK Senica berganti kepemilikan. Hasilnya, para petinggi klub memutuskan untuk pergi. Sementara itu, situs resmi FK Senica juga turut ditutup karena belum membayar tagihan. Berikutnya, klub yang bermarkas di OMS Arena ini kesulitan untuk membayar gaji para pemainnya. Beberapa pemain bahkan gak dibayar selama 3 sampai dengan 7 bulan. Hasilnya, banyak pemain yang memilih untuk mogok tanding. Sementara itu, Egy memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Selain masalah finansial, FK Senica juga gagal memenuhi persyaratan infrastruktur. Hal ini mengarah ke OMS Arena yang dianggap belum sesuai standar stadion di sana. Kalau dilihat-lihat, OMS Arena memang cukup kecil untuk ukuran stadion di Liga Kasta tertinggi. Sebab stadion yang dibuka sejak tahun 1962 ini cuma mencatatkan kapasitas 5.070 penonton. Bandingkan dengan stadion klub Liga 1 Indonesia yang bisa menampung belasan sampai puluhan ribu penonton. Sebagai contoh ada Stadion Gelora Bung Tomo yang kini menjadi markas Persebaya Surabaya. Stadion yang dibuka pada tahun 2010 itu bisa menampung sampai 55.000 penonton. Berstatus tanpa klub. Setelah memutuskan untuk pergi dari FK Senica, Egy pun berstatus tanpa klub. Saat itu, pemain asal Medan ini diminati oleh sejumlah klub tanah air, salah satunya adalah klub ibu kota Persija Jakarta. Hal ini juga disyaratkan oleh Presiden Persija yakni Muhammad Prapanca. Dalam wawancaranya, Prapanca menyebut kalau skuad Macan Kemayoran memang sedang mengincar pemain lokal yang baru. Prapanca mengatakan kalau kualitas pemain lokal Persija begitu timpang dengan pemain yang diboyong dari luar. Selain Persija, Egy juga diminati oleh klub promosi Liga 1 yakni Dewa United. Isu ini juga semakin ramai setelah CEO Dewa United yakni Ardian Satya Negara berfoto dengan Egy. Ardian menyebut kalau mereka bertemu hanya untuk berbincang saja. Namun saat itu Persija dan Dewa United punya peluang yang kecil untuk bisa merekrut Egy. Sebab pemain asli jebolan Akademi Ragunan ini tegaskan ingin masih berkarir di Eropa. Apalagi bursa transfer Liga 1 sudah resmi ditutup sejak tanggal 4 Agustus yang lalu. Di sisi lain, Egy juga diremehkan oleh media asal Vietnam yakni Soha.vn. Media itu menyebut kalau Egy mengalami cedera dan akan kesulitan untuk mendapatkan klub Eropa lagi.
resmi bergabung ke Zlate Moravce. Setelah beberapa bulan tanpa klub, kini Egy resmi bergabung dengan FC Vion Zlate Moravce. Hal ini juga diumumkan lewat akun Instagram resmi klub asal Slovakia tersebut. Saat itu, Zlate Moravce mengunggah momen di mana Egy tiba di bandara setempat. Berikutnya, mereka juga merilis video Egy yang menyampaikan kesiapannya untuk membela Zlate Moravce. Saat itu, Egy menyapa para pendukung Zlate Moravce dan menyebut akan menemui mereka di stadion. Sementara itu, di Zlate Moravce, Egy akan bereuni dengan sejumlah mantan pemain dari FK Senica. Mereka adalah sang striker Giannis Niarchos serta sang penjaga gawang Matus Kropovski. Keduanya pernah membela FK Senica pada periode tahun 2010 sampai 2022. Selain Niarchos dan Kropovski, masih ada dua mantan pemain FK Senica lainnya seperti Patrick Lukak dan juga Denis Duga. Akan tetapi keduanya membela FK Senica sebelum klub mendatangkan Egy. Sementara itu, Egy akan menjadi rival dari Witan Sulaiman yang kini berseragam AS Trenčín. Sebelumnya, pemain kelahiran Palu ini juga mengalami nasib yang sama dengan Egy di FK Senica. Namun Witan bernasib sedikit lebih baik karena datang ke FK Senica sebagai pemain pinjaman. Artinya penyerang tim nasional Indonesia ini bisa kembali ke klub asalnya yakni Lechia Gdansk. Akan tetapi klub yang berjuluk Budoulani tersebut justru memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Witan di musim ini. Pada akhirnya Witan pun bergabung ke AS Trenčín dengan status bebas transfer. Pengikut Instagram meningkat drastis. Pada musim 2020-2021 yang lalu, Zlate Moravce tampil apik dan mengakhiri kompetisi di posisi kelima. Sayangnya di musim ini Zlate Moravce masih berjuang dengan menempati peringkat 12 klasemen. Sebab klub yang diasuh oleh Jan Kosian ini belum meraih satupun kemenangan. Dari 4 laga yang dimainkan, Zlate Moravce cuma meraih 2 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Terlepas dari itu, nama Zlate Moravce langsung viral di berbagai platform internet. Bahkan dalam 3 jam pertamanya, jumlah pengikut Instagram mereka naik dari yang sebelumnya 8.000 menjadi 25.000. Sampai saat ini, jumlah pengikut Zlate Moravce sudah mencapai 33.000 pengikut. Jumlah ini melebihi penduduk di kota Zlate Moravce yang tercatat sekitar 11.811 jiwa saja. Terkait hal tersebut, manajemen klub Zlate Moravce pun merasa terkejut. Dalam unggahannya, mereka nggak menyangka kalau followers Instagramnya bisa lebih banyak dari populasi kotanya sendiri. Followers mereka pun berpeluang naik seiring berjalannya waktu. Sebelumnya juga ada Lechia Gdansk yang juga mengalami hal serupa di mana jumlah pengikutnya meningkat secara drastis. Itulah kronologi Egy Maulana Fikri yang tergabung dengan Zlate Moravce. Bagaimana pendapatmu? Apakah Egy akan lebih bersinar dibanding saat membela FK Senica? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.